Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di langit jiwa, tempat jiwa yang lelah mencari arah dan hati yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sinilah kita kembali menundukkan hati, mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Ketika hati yang penuh dosa ingin kembali. Saudaraku, setiap manusia pasti pernah salah. Tak ada yang benar-benar suci kecuali mereka yang dipilih oleh Allah untuk dijaga dari dosa. Namun, di balik setiap kesalahan dan kehinaan, selalu ada satu pintu yang tak pernah tertutup, pintu taubat. Dan disinilah kita berdiri hari ini dengan hati penuh dosa namun masih membawa secercah harapan untuk kembali kepadanya. Hati manusia itu seperti cermin. Ketika dosa menumpuk, cermin itu menjadi buram. Semakin lama dibiarkan, semakin tak tampak wajah kita sendiri. Namun saat air mata penyesalan mulai membersihkannya, perlahan tampak wajah yang merindukan cahaya Tuhannya. Itulah tanda bahwa fitrah manusia masih hidup, meski tertutup debu maksiat. Kadang kita merasa terlalu kotor untuk kembali. Kita berpikir, Allah tidak akan menerima taubat seorang pendosa yang berkali-kali jatuh di lubang yang sama. Tapi bukankah Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, maka selama nyawa belum sampai di tenggorokan masih ada harapan untuk pulang. Betapa banyak dari kita yang larut dalam dunia, mengejar harta, mengejar cinta, mengejar pangkat, tapi lupa bahwa semua itu tak akan menyelamatkan kita dari siksa kubur dan panasnya neraka. Kita berlari kencang ke arah yang salah, hingga tak sadar bahwa waktu terus menipis. Lalu ketika musibah datang, ketika kesulitan menghantam baru kita ingat Allah. Tapi tahukah kita, bahkan saat kita melupakannya, Dia tetap menjaga kita. Saat kita bermaksiat, Dia masih menutup aib kita. Saat kita jauh, Dia tetap menanti kita kembali. Allah tidak membenci hamba yang berdosa. Yang dibencinya adalah hamba yang terus berdosa dan enggan bertaubat. Allah Maha mengetahui isi hati. Dia tahu siapa yang benar-benar ingin kembali dan siapa yang hanya berpura-pura. Maka hari ini kita buka lembaran baru. Kita akui semua dosa, kita tumpahkan semua air mata, dan kita letakkan harapan kepadanya sepenuhnya. Mungkin kita belum mampu menjadi hamba yang sempurna, tapi setidaknya kita bisa menjadi hamba yang berjuang untuk kembali. Jangan malu untuk menangis. Jangan malu untuk menengadahkan tangan. Jangan malu untuk mengakui bahwa kita sudah terlalu jauh. Karena yang memalukan bukan dosa yang diakui, tapi dosa yang disembunyikan dengan kesombongan. Mari kita renungi setiap detik kehidupan yang telah berlalu. Mari kita koreksi arah langkah kita. Dan mari kita jadikan momen ini sebagai awal dari perjalanan taubat yang panjang, namun penuh cahaya. Narasi ini bukan untuk menghakimi siapapun, tapi untuk mengajak hati yang mulai gersang agar kembali disirami oleh air pengampunan. Mari kita resapi setiap kata, karena bisa jadi inilah panggilan Allah yang selama ini kita abaikan. Pengakuan dosa seorang hamba. Ya Allah, inilah aku, seorang hamba yang datang kepadamu, dengan membawa beban dosa yang menumpuk dalam hidupku. Setiap helaan napas menjadi saksi betapa banyak aku lalai dalam perintah-Mu. Aku tahu Engkau Maha melihat dan Maha mengetahui segalanya, tapi seringkali aku berlaku seakan Engkau tak melihatku. Aku malu, ya Allah, malu atas lidahku yang sering mengucap kata-kata kotor, malu atas mataku yang melihat hal-hal yang Kau larang. Malu atas langkah kakiku yang sering menuju jalan yang Kau murkai. Tapi yang lebih membuatku takut adalah jika Engkau menutup pintu taubat untukku. Betapa banyak nikmat yang telah Engkau berikan, tapi betapa sedikit syukur yang aku ucapkan. Engkau beri aku tubuh yang sehat, rezeki yang cukup, nafas yang berkelanjutan. Namun aku gunakan itu semua untuk menjauh darimu. Betapa hinanya aku sebagai hamba.
Aku tahu ya Rabb, bahwa surga bukan untuk orang-orang seperti aku. Surga adalah tempat untuk mereka yang sabar, yang bertakwa, yang menjaga hati dan lisan mereka. Sementara aku hanya membawa timbunan dosa, maksiat, dan penyesalan. Tapi ya Allah, jika aku tidak pantas untuk surgamu, maka kemana lagi aku harus berpulang? Nerakamu pun terlalu pedih untuk aku tanggung. Sedangkan aku adalah makhluk yang lemah, tidak sanggup menahan panas dunia, apalagi panas api nerakamu. Hamba sadar, dosa-dosa ini bukan hanya karena khilaf, tapi karena aku terlalu sering menunda taubat, terlalu sibuk dengan dunia, terlalu bangga dengan dosa yang dibalut kenikmatan sesaat. Kini aku menangis, karena dunia yang dulu ku kejar tak bisa menyelamatkanku. Aku datang kepadamu, bukan membawa amalan tapi membawa harap. Bukan membawa kesucian tapi membawa luka-luka yang kurajut sendiri. Aku datang karena aku tahu hanya kepadamu tempat kembalinya jiwa-jiwa yang lelah dan penuh penyesalan. Wahai Zat yang Maha Mengampuni, ampuni aku. Jangan kau pandang buruknya amalanku, tapi pandanglah hatiku yang ingin kembali. Jangan kau ukur lemahnya imanku, tapi tolong aku dengan kekuatan dari sisimu. Jika bukan karena rahmatmu, maka aku takkan mampu melangkah sejengkal pun ke arah kebaikan. Jika bukan karena hidayahmu, aku sudah tenggelam dalam dosa-dosaku dan tak mungkin lagi bangkit. Maka di malam ini, dengan air mata yang tak berhenti menetes, aku mohon kepadamu ya Allah. Jangan biarkan aku binasa karena dosaku. Selamatkan aku, meski aku tak layak. Dan tuntun aku agar tetap di jalan taubat, sampai Engkau ridha kepadaku. Takut akan azab neraka. Ya Allah, ketika aku membaca tentang nerakamu, tubuhku gemetar. Bagaimana mungkin seorang pendosa sepertiku bisa selamat dari panas yang lebih panas dari 1000 matahari? Satu dosa saja bisa menjatuhkanku ke dalam jurang kehinaan. Aku takut, ya Allah. Takut akan siksa yang Kau janjikan. Takut pada rantai dan belenggu, pada makanan neraka yang tak pernah memberi kenyang, pada penjaga-penjaganya yang tak mengenal belas kasih. Aku membayangkan tubuhku dilemparkan dalam neraka, lalu ditertawakan oleh setan yang dulu aku ikuti. Aku menangis membayangkan, tapi air mata ini tak cukup untuk membasahi dosaku yang kering karena kerasnya hati ini. Aku ingin berubah ya Rabb, tapi aku tak tahu harus mulai dari mana. Hatiku terlalu lama mengeras, terlalu lama merasa nyaman dalam kemaksiatan, tapi kini aku sadar bahwa setiap dosa yang aku lakukan adalah jalan menuju kehancuranku. Engkau ciptakan neraka bukan karena Engkau kejam, tapi karena Engkau adil. Engkau tak pernah zalim, justru kami yang menzalimi diri sendiri. Tapi ya Allah, aku memohon kepadamu, jangan jadikan aku bahan bakar nerakamu. Tak ada yang sanggup menahan azabmu kecuali yang Kau beri rahmat. Maka berilah aku rahmat itu, ya Allah. Jangan biarkan aku menjadi hina di hadapan makhlukmu dan Engkau campakkan di hari pembalasan nanti. Aku tahu aku harus bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan, tapi aku juga tahu Engkau Maha Pengampun dan tak pernah menolak hamba yang benar-benar kembali. Maka, terimalah taubatku meski datang terlambat. Setiap malam kini menjadi tangisan dan ketakutan. Ketakutan akan dosa yang belum ditebus, akan ajal yang datang tiba-tiba, dan akan akhir yang belum tentu dalam husnul khatimah. Aku ingin merasakan damainya surga, tapi aku tahu aku harus meninggalkan dunia yang menyesatkan ini terlebih dahulu. Aku ingin tenang di akhirat, maka aku harus mulai membersihkan diriku sekarang. Ya Allah, jika aku jatuh kembali ke dalam dosa, bangkitkan aku. Jika aku mulai lalai, ingatkan aku. Jangan Kau biarkan aku kembali ke jalan lama yang penuh kehinaan. Jadikan aku hamba yang takut kepadamu karena cinta, bukan hanya karena azab-Mu. Memohon ampunan yang tak terbatas. Ya Allah, Engkau maha luas ampunannya. Tiada satu dosa pun yang tak bisa Kau hapus, selama hamba-Mu datang dengan hati yang remuk dan ikhlas.
Maka aku datang membawa hatiku yang lelah, penuh luka, tapi masih percaya pada kasih sayang-Mu. Aku tahu dosa-dosaku tak sebanding dengan ampunan-Mu. Tapi aku juga tahu, Engkau menyukai hamba yang datang merangkak, walau dalam keadaan paling hina. Maka aku datang, bukan karena aku suci, tapi karena aku ingin kembali suci. Ampuni aku ya Allah, dosa-dosaku di masa kecil, masa muda hingga saat ini. Dosa yang aku lakukan di hadapan manusia maupun yang aku sembunyikan bahkan dari diriku sendiri. Semua itu hanya Kau yang tahu dan hanya Kau yang mampu menghapusnya. Aku malu untuk mengangkat tanganku ini, tapi aku juga takut jika aku tak melakukannya, maka neraka akan jadi tempat terakhirku. Maka biarlah air mata ini menjadi saksi bahwa aku ingin Engkau ampuni aku. Jika semua manusia mencelaku karena dosaku, maka cukuplah Engkau yang memaafkanku, karena Engkau adalah pemilik seluruh pengampunan, sementara mereka hanyalah makhluk yang sama rapuhnya denganku. Jangan biarkan aku menjadi hamba yang putus asa dari rahmat-Mu. Bukankah Engkau berfirman dalam Al-Quran, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Az-Zumar 53. Aku berpegang pada janji itu, ya Rabb. Aku tidak ingin dikenal sebagai ahli ibadah. Cukup Engkau yang tahu bahwa aku sedang berjuang keluar dari lumpur dosa. Cukup Engkau yang tahu bahwa malam-malamku kini diisi dengan tangisan dan doa yang tak terdengar oleh manusia. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam taubat ini. Jangan Kau biarkan aku kembali ke dalam maksiat, karena aku takut jika Engkau tak izinkan aku kembali lagi untuk bertaubat. Berilah aku jalan keluar dari segala keburukan. Temukan aku dengan sahabat-sahabat yang bisa menuntunku ke jalan-Mu. Palingkan aku dari dunia yang menipuku dan dekatkan aku dengan cahaya yang Engkau janjikan. Ya Allah, jika malam ini adalah malam terakhirku, maka terimalah aku dalam keadaan Engkau telah memaafkanku. Jangan biarkan ruhku dicabut dalam keadaan Engkau murka, tapi dalam keadaan Engkau tersenyum melihat penyesalanku. Penyesalan yang mendalam. Ya Rabb, bagaimana mungkin aku tidak menyesal? Hidupku selama ini hanya kubaktikan untuk kesenangan yang semu. Aku kejar dunia yang fana, padahal akhirat adalah tempat yang abadi. Kini aku menangis karena tahu telah tertipu terlalu lama. Setiap dosa yang dulu aku anggap remeh, kini menjelma menjadi duri dalam hatiku. Aku tak tenang tidur, tak tenang berbicara, bahkan tak tenang saat bersendirian. Penyesalan ini begitu dalam, dan aku tahu ini adalah tanda cinta dari-Mu. Engkau bangunkan aku dari kelalaian, walau dengan cara yang menyakitkan. Engkau runtuhkan dunia kecilku agar aku kembali menengadah kepadamu. Maka aku bersyukur, ya Allah, karena walau penuh air mata, tapi aku masih diberi kesempatan untuk sadar. Aku sering iri melihat orang lain begitu dekat denganmu, tapi kini aku sadar, mereka tak serta-merta dekat begitu saja. Mereka melewati malam-malam yang panjang, tangisan yang tak terdengar, dan perjuangan yang tak mudah. Maka aku pun ingin memulai itu, meski terlambat. Penyesalan ini bukan untuk diratapi, tapi untuk menjadi jembatan menuju perubahan. Aku tahu, tak semua yang menyesal akan berubah, tapi aku memohon, ya Allah, jadikan aku di antara yang sedikit itu. Jangan biarkan penyesalanku hanya sebatas air mata. Jadikan ia tenaga yang menggerakkan langkahku ke arah cahaya. Jangan biarkan aku kembali tertidur dalam kelalaian yang sama. Aku tahu tak mudah meninggalkan dosa, tapi aku juga tahu setiap langkah menuju taubat akan Kau hitung sebagai amal kebaikan. Maka aku mohon, kuatkan langkahku, karena aku tak ingin kembali ke kegelapan yang sama. Setiap waktu yang terlewat tanpa mengingat-Mu adalah luka. Tapi mulai hari ini, biarlah setiap detik yang berjalan adalah doa, zikir, dan harapan akan ampunan-Mu. Aku akan perbaiki solatku, tuturku, niatku, bahkan diamku. Semua itu akan aku persembahkan untuk-Mu, sebagai bentuk penyesalan dan cinta yang tulus dari seorang hamba yang hina.
Ya Allah, jika dosa adalah luka, maka ampunan-Mu adalah obatnya. Dan aku yakin selama aku datang dengan hati yang remuk, Kau akan terima, meski aku datang dalam keadaan paling hina sekalipun. Menitip harapan kepada Allah. Ya Allah, meski aku tahu dosaku setinggi langit, harapanku padamu lebih tinggi dari itu. Engkau Tuhan yang Maha Pemurah, yang mencintai hamba yang kembali. Maka aku datang dengan harapan yang utuh, walau tubuhku penuh luka dosa. Aku tak punya tempat lagi untuk kembali kecuali Engkau. Dunia hanya memberiku janji palsu, sedangkan janji-Mu adalah pasti. Maka aku letakkan segala keinginanku, ketakutanku, dan cita-citaku di hadapan-Mu, karena hanya Engkau yang tahu isi hatiku. Hanya kepadamu aku bergantung, bukan kepada manusia yang tak tahu isi dadaku. Hanya kepadamu aku mengadu, bukan kepada dunia yang justru sering menghinaku. Engkau tak pernah mengecewakan hati yang berserah sepenuhnya. Harapanku kini sederhana, ya Allah. Aku ingin Kau ampuni aku, lalu bimbing aku. Aku ingin Kau bersihkan hatiku dari cinta dunia, lalu penuhi dengan cinta kepadamu. Karena hanya denganmu, aku merasa hidup ini bermakna. Aku titipkan jiwaku yang lemah kepadamu. Jangan biarkan ia ditarik kembali oleh dunia yang gemerlap. Aku titipkan akalku, agar tidak dikuasai oleh nafsu. Aku titipkan lisanku, agar tak kembali berkata yang sia-sia dan menyakitkan. Harapanku juga, ya Allah, agar suatu saat aku bisa bermanfaat bagi orang lain, bahwa dari seorang pendosa sepertiku lahir kebaikan yang Engkau berkahi, karena aku tahu Engkau bisa menjadikan malam gelap menjadi fajar yang penuh cahaya. Bila suatu hari aku meninggal, ya Allah, aku hanya ingin satu hal, wafat dalam keadaan Engkau ridha padaku. Tak perlu kuburan yang mewah, tak perlu pujian dari manusia. Cukup Engkau sambut aku dengan kalimat, wahai jiwa yang tenang. Maka bimbinglah harapanku agar tidak sia-sia. Jangan biarkan harap ini hanya berakhir di angan. Jadikan ia doa yang Kau kabulkan, usaha yang Kau kuatkan, dan jalan pulang yang Kau ridai. Jangan biarkan harapku pupus karena dosa-dosaku, karena Engkau sendiri yang mengajarkanku untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat-Mu. Harapku, Engkau ampuni aku, meski aku tak layak memintanya. Dan bila pada akhirnya Engkau masukkan aku ke surga-Mu, itu bukan karena ibadahku yang cukup, tapi karena kasih-Mu yang luas. Maka harapku hanya satu, jangan Kau tinggalkan aku, ya Rabb, walau sedetik saja. Menyadari tujuan hidup. Selama ini aku hidup seperti tak punya arah. Aku jalani hari demi hari hanya untuk kesenangan sesaat. Tapi kini aku sadar, hidup bukan sekadar tentang dunia. Hidup ini adalah jalan menuju pertemuan denganmu. Engkau ciptakan aku bukan untuk tertawa sepanjang waktu, tapi untuk menyembah-Mu. Engkau beri aku kehidupan agar aku mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang kekal. Tapi aku justru lalai, seolah dunia akan selamanya menjadi tempat tinggalku. Kini aku bertanya pada diriku sendiri, apa tujuan hidupku selama ini? Apa yang aku kejar selain hampa dan fata morgana? Dan jawaban itu menamparku, aku telah jauh darimu, terlalu jauh. Maka sekarang aku ingin berjalan kembali. Aku ingin kembali menjadi hamba. Bukan lagi budak dunia, tapi hamba yang rindu akan keridaan Tuhannya. Hamba yang sadar bahwa hidup ini hanya transit sebelum akhirat. Tujuan hidupku bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan pujian manusia. Tujuan hidupku adalah ridha-Mu, agar kelak saat ajal menjemput, aku tak menyesal karena telah hidup untuk sesuatu yang abadi. Aku ingin memanfaatkan sisa umurku untuk memperbaiki yang telah rusak, menambal yang telah bolong, menangisi yang telah hilang, dan menyulam harapan baru bersama-Mu, ya Rabb. Harta yang aku kumpulkan akan kutinggalkan, jabatan yang kubanggakan akan musnah, tapi amalan dan taubatku semoga menjadi penyelamat saat hisab berlangsung. Maka ajarkan aku untuk hidup dengan tujuan. Jangan biarkan aku kembali hidup seperti debu yang tertiup angin.
Bimbing aku agar hari-hariku menjadi tangga menuju surga, bukan lubang menuju neraka. Sungguh ya Allah, betapa sia-sianya hidup jika bukan untuk mencari ridha-Mu. Betapa bodohnya aku jika memilih dunia, padahal Engkau menungguku dengan segala cinta-Mu. Aku hidup ya Rabb, agar aku bisa mati dalam keadaan Engkau ridha. Aku berjalan agar aku bisa sampai pada pertemuan terindah bersama-Mu di akhirat nanti. Jadikan itu arah hidupku selamanya. Belajar mencintai Allah dengan tulus. Ya Allah, selama ini aku mencintai dunia lebih dari-Mu. Aku mengejar cinta manusia yang fana, aku kejar pujian dan kekaguman, tapi semua itu hanya meninggalkan kehampaan dalam dadaku. Sekarang aku sadar, tidak ada cinta yang lebih membahagiakan selain cinta kepadamu. Aku ingin mencintai-Mu bukan karena takut neraka, tapi karena Engkau memang layak dicintai. Aku ingin air mataku jatuh karena rindu kepadamu, bukan hanya karena takut azab-Mu. Karena cinta yang sejati, lahir dari pengakuan bahwa Engkau adalah segalanya. Betapa indahnya hidup jika hati ini penuh cinta kepadamu, tidak takut miskin, tidak gelisah saat diuji, tidak iri saat dunia tidak berpihak, karena cinta kepadamu membuat hati ini tenang walau hidup di tengah badai. Aku belajar ya Rabb, bahwa mencintai-Mu berarti menaati-Mu, bahwa mencintai-Mu bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan meninggalkan apa yang Kau larang dan menjalankan apa yang Kau perintahkan. Ajarkan aku untuk mencintai waktu-waktu salat, agar aku rindu saat berdiri di hadapan-Mu. Ajarkan aku untuk mencintai Al-Quran, agar hatiku terang dan terarah. Ajarkan aku mencintai sunnah Nabi-Mu, agar langkahku tak melenceng dari jalan-Mu. Jika Engkau telah menanamkan cinta dalam hatiku, maka apapun yang Kau takdirkan akan terasa ringan. Cinta-Mu akan menjadi penawar luka, penguat iman, dan cahaya dalam kegelapan. Aku tak ingin cinta palsu lagi. Dunia telah terlalu sering mengecewakanku, tapi Engkau ya Allah tak pernah meninggalkanku walau aku yang selalu melupakan-Mu. Itulah cinta sejati yang aku cari. Bila Engkau mencintaiku, maka cukuplah itu. Aku tak butuh pengakuan dari manusia, karena cinta-Mu jauh lebih membahagiakan dibanding apapun yang bisa diberikan dunia. Maka kuatkan hatiku dalam mencintai-Mu. Jangan biarkan cintaku goyah hanya karena kenikmatan dunia yang sesaat. Jangan biarkan aku berpaling dari-Mu hanya karena imanku lemah dan hatiku lalai. Aku mohon ya Allah, jadikan cinta kepadamu sebagai cahaya yang menuntunku sampai ajal tiba, karena aku ingin mati dalam keadaan mencintai-Mu sepenuhnya dan dibangkitkan dalam keridhaan-Mu yang sempurna. Ketakutan yang menyelamatkan. Ya Rabb, aku pernah takut kehilangan dunia, takut kehilangan pekerjaan, uang, dan pujian manusia. Tapi kini aku sadar yang paling layak ditakuti adalah kehilangan rahmat-Mu, kehilangan hidayah-Mu, kehilangan kesempatan untuk kembali kepadamu. Aku takut ya Allah, takut kalau Engkau tutup pintu taubat bagiku, takut jika Kau cabut rasa ingin kembali, karena itu adalah hukuman yang lebih menakutkan daripada api neraka, yaitu dibiarkan dalam kesesatan tanpa sadar. Aku takut mati dalam keadaan bermaksiat. Aku takut malaikat maut datang saat aku sedang dalam dosa. Dan lebih dari itu, aku takut Engkau berpaling dariku karena kelalaianku yang tak kunjung berubah. Tapi ketakutan ini bukan untuk membuatku putus asa. Justru ketakutan inilah yang membuatku bersujud lebih lama, menangis lebih sering, dan berharap lebih dalam. Karena aku tahu, ketakutan yang jujur akan membawaku kepada keselamatan. Aku tak takut dicaci karena berubah. Aku tak takut ditinggal oleh dunia. Aku hanya takut jika Engkau tidak melihat aku dalam barisan hamba-hamba yang Kau cintai. Ya Allah, jika rasa takut ini adalah cara-Mu menegurku, maka jangan pernah Kau cabut rasa takut ini dari hatiku. Karena rasa takut inilah yang menyelamatkanku dari diriku sendiri. Jangan biarkan aku merasa aman dalam dosa.
Jangan biarkan aku merasa tenang dalam kelalaian, karena keamanan yang palsu adalah awal dari kehancuran. Jika dengan ujian aku menjadi takut kepadamu, maka aku terima ujian itu. Jika dengan kehilangan aku kembali bersimpuh kepadamu, maka ambillah semua yang membuatku jauh darimu. Sungguh ya Allah, tak ada ketakutan yang lebih menggetarkan daripada dibenci olehmu. Dan tak ada ketenangan yang lebih damai daripada saat engkau memelukku dengan cintamu. Maka tuntun rasa takutku ini agar menjadi lentera. Lentera yang menunjukkan jalan, bukan yang membuatku putus asa. Karena aku ingin rasa takut ini mengantarkanku kepada rahmat dan ampunanmu yang tak terbatas. Perjalanan taubat yang panjang. Ya Allah, jalan taubat ini tidak mudah. Ada luka-luka yang belum sembuh, ada dosa-dosa yang masih menghantui. Tapi aku tidak akan menyerah, karena aku yakin setiap langkah menujumu, engkau akan balas dengan cinta dan penerimaan. Aku sadar bahwa taubat bukan sekadar air mata, tapi perubahan. Bukan sekadar rasa menyesal, tapi usaha untuk memperbaiki diri. Dan untuk itu, aku siap menempuh perjalanan ini, meski berat dan panjang. Aku tak ingin hanya menjadi hamba yang menangis saat bersalah, lalu kembali mengulanginya. Aku ingin menjadi hamba yang benar-benar berubah, yang menghapus jejak dosa dengan amal dan ketundukan. Dalam perjalanan ini, pasti akan ada jatuh bangun. Tapi aku mohon ya Allah, jangan biarkan aku jatuh terlalu lama. Bangunkan aku setiap kali aku mulai lelah. Angkat aku setiap kali aku mulai menyerah. Aku akan mulai dari hal kecil, memperbaiki salatku, menjaga lisanku, menundukkan pandanganku. Karena aku tahu, perubahan besar dimulai dari niat yang tulus dan langkah yang konsisten. Bimbing aku untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Jadikan setiap ayatmu sebagai pelita dalam perjalanan ini, karena aku percaya kitabmu adalah penunjuk yang tak akan menyesatkan. Ya Allah, aku tahu aku masih jauh dari layak, tapi aku juga tahu bahwa Kau tidak menilai hasil akhir. Kau melihat usaha dan kesungguhan hati, maka aku akan terus melangkah meski lambat. Bila orang-orang mengingatku karena dosa di masa lalu, biarlah. Karena yang terpenting adalah Engkau menilai aku dengan kejujuranku hari ini dan niatku untuk berubah di masa depan. Jalan taubat ini mungkin sepi, mungkin penuh ujian. Tapi bila di ujungnya ada wajahmu yang menanti dengan senyum ampunan, maka aku akan terus berjalan. Walau tertatih, aku tak akan berhenti. Dan ketika ajal menjemputku di tengah perjalanan ini, aku mohon ya Rabb, wafatkan aku dalam keadaan Engkau telah melihat kesungguhanku. Ampuni aku dan izinkan aku pulang dalam pelukan rahmat-Mu. Doa hamba yang tak ingin ditinggalkan. Ya Allah, hamba-Mu ini tidak meminta hidup yang mewah, tidak meminta dunia yang luas, tidak meminta nama yang dikenang. Hamba hanya meminta satu hal, jangan Kau tinggalkan aku. Jika Engkau bersamaku, maka semua luka terasa ringan. Jika Engkau membimbingku, maka gelapnya dunia pun terasa terang. Tapi jika Engkau tinggalkan aku, maka kemana lagi aku harus mencari jalan pulang? Ya Allah, aku mungkin tidak pantas untuk surga-Mu, tapi aku juga terlalu lemah untuk neraka-Mu. Maka cukupkan aku dengan kasih-Mu, peluklah aku dengan ampunan-Mu. Aku hanya seorang hamba biasa, yang kadang lupa, kadang lalai, kadang mengeluh dan sering jatuh. Tapi aku tidak pernah berniat meninggalkan-Mu. Aku hanya butuh bimbingan agar tetap di jalan-Mu. Jangan Kau biarkan aku menua dalam maksiat. Jangan Kau biarkan aku mati dalam kelalaian, dan jangan Kau bangkitkan aku dalam kemurkaan-Mu. Berilah aku akhir yang baik, ya Allah. Wafatkan aku dalam iman, kuburkan aku dalam pengampunan, dan bangkitkan aku bersama orang-orang yang Kau cintai. Jika aku pergi lebih dulu, maafkan aku. Jika aku masih diberi waktu, kuatkan aku. Jangan Kau biarkan sisa hidupku sia-sia. Jadikan tiap detik setelah ini sebagai penghapus dosa dan jalan menuju ridha-Mu.
Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati, maka tetapkan hatiku dalam Islam, tetapkan lisanku dalam zikir, tetapkan langkahku dalam kebaikan, dan tetapkan jiwaku dalam cinta kepadamu. Aku tahu, Engkau tidak pernah menolak doa dari hamba yang benar-benar kembali. Maka inilah doaku, ya Rabb. Aku datang bukan dengan kesempurnaan, tapi dengan harapan. Jangan Kau tinggalkan aku, ya Allah. Walau seluruh dunia meninggalkanku, cukuplah Engkau yang tetap bersamaku. Karena bersamamu, tak ada kehilangan yang menyakitkan, hanya ada harapan yang tak akan pernah mati. Dalam pelukan ampunannya. Saudaraku, setelah semua yang kita renungi, semua yang kita sesali, satu hal yang pasti, Allah tidak pernah menutup pintunya. Selama hati masih berdetak, selama lidah masih bisa beristighfar, maka peluang untuk kembali selalu terbuka. Allah menunggu, bukan karena Dia butuh kita, tapi karena Dia Maha Penyayang. Kita mungkin tidak tahu bagaimana akhir hidup kita, tapi kita bisa menentukan bagaimana kita menjalaninya mulai hari ini, dengan memperbaiki niat, dengan memperbanyak amal, dan dengan meninggalkan dosa sedikit demi sedikit. Jangan pernah remehkan taubat, meski hanya dengan linangan air mata, karena bisa jadi satu tangisan di tengah malam yang ikhlas menghapus dosa bertahun-tahun yang lalu, karena Allah tak pernah mengukur amalan dari besar kecilnya, tapi dari keikhlasannya. Bila hari ini kita merasa berat melangkah, maka mohonlah kekuatan darinya. Bila kita jatuh kembali dalam dosa, jangan berputus asa, berdirilah lagi, dan katakan pada diri sendiri, aku masih ingin kembali. Di dunia ini, banyak yang menilai kita dari masa lalu, tapi Allah menilai kita dari niat hari ini. Maka jangan biarkan ucapan orang membuat kita mundur dari jalan taubat. Fokuslah pada pandangan Allah, bukan penilaian manusia. Setiap langkah menuju Allah adalah kemenangan. Setiap dosa yang ditinggalkan adalah keberanian. Setiap istighfar adalah ketulusan. Dan setiap salat yang khusyuk adalah pintu ampunan yang terbuka lebar. Mungkin surga terlalu tinggi untuk kita, tapi rahmat Allah lebih tinggi dari segala yang kita bayangkan. Mungkin neraka terasa dekat, tapi taubat yang tulus bisa mengubah takdir yang kita takutkan. Maka mari kita hidup dengan kesadaran bahwa setiap dosa yang kita lakukan bukan hanya melukai diri, tapi menjauhkan kita dari Sang Pemilik Cinta. Dan setiap kebaikan yang kita tanam hari ini akan tumbuh menjadi cahaya di hari kiamat kelak. Ya Allah, Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu betapa lemahnya kami. Maka kuatkan kami, ampuni kami, dan terimalah kami dalam keadaan Engkau ridha. Jangan biarkan kami berpaling lagi, dan jangan biarkan kami wafat kecuali dalam pelukan cinta-Mu. Karena pada akhirnya kami hanya ingin pulang ke rumah sejati surga-Mu. Pulang bukan dengan kebanggaan, tapi dengan penuh tangisan dan harapan. Dan semoga saat pintu itu dibuka, Engkau berkata, masuklah, wahai jiwa yang tenang. Jika narasi ini menyentuh hati dan membuatmu ingin lebih dekat kepada Allah, bantu sebarkan pesan ini. Silakan like, komen doa-doamu di bawah, dan subscribe channel ini untuk terus bersama-sama dalam perjalanan taubat dan muhasabah diri. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar tak tertinggal setiap video yang mengajak hati kembali pada Allah. Semoga kita semua wafat dalam husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.